bahwa kalau kita sudah bertarung ini rupanya kok di atas ring itu tidak ada kawan. Tidak ada kawan. Semua jadi lawan kan gitu. Iya. Tapi bisa juga jadi kawan juga, kawan sparring. Maksudnya Tapi dalam apa aja bang? Ya gitu. Bang Brando, itu kan sangat terkesan dengan pencapaian abang kan gitu. Tapi kan kami berdua juga tahu perjuangan abang. Jadi kan kalau orang melihat Bang Brando juara kan gitu kan, abang kan nggak tahu prosesnya itu. Kira-kira perjalanan ke PON ini bang, gimana ceritanya bang masuk ke PON, ke tim, kemudian sampai memperoleh medali emas. Bagaimana perjuangan seorang Bang Brando ini? Kalau dari situ bang, aku pertama mengenal bela diri wushu ini itu dari sejak kelas 2 SMA. Kelas 2 Nah, kelas 2 SMA di situ ada Pak John Ginting yang memperkenal saya dari Tanah Karo. Iya. Dan dia melatih itu di sekolah saya di SMA RK2 Kabanjahe. Di situ saya belajar. Akhirnya ada kejuaraan di kampung itu, Di kampung? di Tanah Karo. Nah, itu pun aku tapi di situ posisiku sambil diangkat aku menjadi asistennya di sekolah itu untuk melatih juga. Untuk melatih junior ya? Melatih situ sama kawan-kawanku. Nah, akhirnya ketika aku ikut event itu, bahkan orang yang aku latih itu yang ngalahkan aku. Oh gitu? Dia terbalik juga ya? Nah, jadi dari situ pengalamanku. Nah, ketika bertarung ini terkadang kan kita ini kawan nih gitu. Iya. Ternyata dari situ aku belajar bahwa kalau kita sudah bertarung ini rupanya kok di atas ring itu tidak ada kawan. Tidak ada kawan. Semua jadi lawan kan gitu? Iya. Tapi bisa juga jadi kawan juga, kawan sparring. Maksudnya Tapi dalam apa aja bang? Ya kita tegang kali. Iya, betul. Nah, berarti kalau dalam hal yang seperti itu aku dapat pengalaman di situ. Aku sih dapat juara 3. Juara 3. Ini masih event-event di kampung dan di situ dan banyak juga yang senior yang pernah menduluin aku yang sampai kejuaraan PON apa itu bisa Hendrik Tarigan, Bang Gasman, Sinasi, banyak lah senior yang dari Tanah Karo. Nah terus aku pelajarin terus, akhirnya kita bertemu juga sama guru besarnya itu Lose Salwi di Tanah Karo. Nah, akhirnya kita lalu aku mengikuti seleksi lagi ada yang di Tanah Karo. Akhirnya itu untuk seleksi ke Jurda persiapan untuk mau PON ke Jawa Barat dulu bang. Ke Jawa Barat. Akhirnya akulah salah satu terpilih untuk yang menang di Jurda kan. Ya. Di situ akhirnya saya juga sudah di karantina nih. Udah masuk ke tim Sumut lah kan. Di situ rupanya ada sedikit permasalahan yang karena aku kan masih kurang paham bang. Iyalah. Dan aku di dunia atlet ini pun kurang tahu. Aku belajar bela diri biar bisa berkelahi aja sebetulnya. Tidak pernah berpikir untuk bagaimana menjadi prestasi. Begitu pula ya? Iya bang. Tapi ya itulah dia jalan Tuhan itu tadi. Aku untuk belajar bela diri ini biar bisa berkelahi gitu aja. Karena di Tanah Karo itu gengsi anak-anak muda itu menyelesaikan masalah itu dengan pertandingan. Dengan ini ya? Dengan pertandingan. Iya. Jadi akhirnya di situ lama aku off lah karena nggak jadi aku main PON yang di Jawa Barat. Akhirnya aku mengikuti MMA. Nah di situ aku itu akhirnya aku pulang lagi ini untuk persiapan yang PON ini tadi. Di situ pun aku seleksi lagi dan aku mewakili dari Tanah Karo menang ke Jurda baru main ke Prapon. Di Prapon itu pun prosesnya bang aku kan langsung menang. Situ aku jumpa sama atlet DKI dan aku di situ kena dis. Gara-gara apa itu kena dis? Itu katanya kena tenang kemaluannya. Pelanggaran Kena kemaluannya dan aku di situ karena aku kan belum terlalu tahu kali tentang apa ini kan, apa peraturan. Biasa pun berkali di jalan kan gitu bang. Ada blue itu pun masuk kan gitu. Rupanya ini pakai peraturan. Nah itu makanya agak beda di berkali di jalan sama di ring. Ya gitu. Akhirnya dari situ ada lagi rupanya untuk Prapon ini ada 2 gelombang dia. Pertama kemarin di Bangka Belitung, yang satu lagi itu ada di daerah Jawa lah kan. Nah di situ pun aku tidak juara 1 juga. Di situ pun aku cuma mendapatkan medali perak bang. Medali perak. Nah di situ kalah dengan sama atlet Rio. Nah akhirnya di situ aku belajar dari itu semua. Dan ini puncak itu di PON. Itu yang di Papua ini tadi dan aku lihat siapa-siapa aja yang sudah lolos di situ aku pelajarin dan aku lihat apa kekuranganku, apa yang harus dipersiapkan. Akhirnya
puji Tuhan sampai sejauh ini dapat hasil yang baik dari proses-proses itu semua Bang. Puji Tuhan ya. Nah, dan ya kembali lagi itu tergenapi lagi tato yang ada di dadaku. Iya. Only God can judge. Iya. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Luar biasa kawan-kawan. Seperti itu. Mungkin karena aku pernah mendengarkan firman Tuhan juga mengatakan sedikit agak rohanian. Iya. Iya. Karena dibilangnya gini, ada orang menanyakan, Tuhan, siapa itu yang terkutuk? Nenek moyangnya atau orang tuanya? Kenapa anak ini dari lahir sudah buta? Dibilang, kan gitu. Iya, iya. Ternyata Tuhan menjawab, dari orang buta inilah biar tertunjuk nanti kemuliaan Tuhan. Kita tahu sendiri banyak juga nih orang yang istilahnya tidak melihat tapi main piano. Ya, sedangkan kita orang normal aja pun tidak tahu main piano, misalnya gitu. Itu bisa ya. Nah, berarti kan dari situ kita lihat bisa kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya. Mungkin dari aku mengalami kekalahan ini dari apa semua. Mungkin aku yang mengalami langsung, tapi Ya. mudah-mudahan bisa orang kawan-kawan melihat hal yang positifnya, bisa mempelajari kehidupan ini. Berarti itulah kehidupan ini. Intinya ketika kita berani untuk melangkah dan apa yang kita lakukan itu bisa ada ombaknya untuk kita bisa menuju berhasil. Ketika kita sudah takut dan menyerah, tidak akan dapat kesempatan itu. Kesempatan itu hanya memiliki orang yang berani, kan gitu. Nah, itulah dia sedikit dari pengalamanku untuk Luar biasa ya kawan-kawan ya. Itulah perjuangan dari seorang Brando Maulana untuk mencapai podium tertinggi. Itu ada pengorbanan dari seorang Brando kan gitu. Apa pengorbanan terbesar dari seorang Brando Maulana untuk mencapai podium tertinggi di PON? Sebetulnya pengorbanan yang terbesar itu tidak cuma di diri saya, Bang. Ya. Itu sangat banyak sekali orang berperan dengan saya, dari orang-orang terdekat dari saya, dari keluarga, pelatih, dari orang-orang yang mendukung, khususnya juga dari kawan-kawan masyarakat, semua sangat merindukan karena saya mewakili. Ya. Jadi itu adalah gimana ya? Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, memegang itu, memikul itu, Ya, berat rasanya. Berat. ternyata ketika kita kalah itu bukan cuma kita yang merasakan. Ya. Banyak kawan-kawan yang ngapain itu pun bisa merasakan itu. Nah, di situ aja cuma diapanya. Nah, disitulah kita akan berusaha bagaimana untuk biar bisa menjadi yang terbaik gitu, Bang. Makasih Bang Brando. Setelah mencapai podium tertinggi, apa yang Brando paling rindukan? Artinya bagaimana ya medali ini untuk siapa? Perjalanan prestasi saya karena ini begitu. Kira-kira apa yang Bang Brando rindukan setelah mencapai apa ini? Yang aku rindukan itu banyak sih, Bang, mungkin ya. Intinya aku bisa untuk menjadi berkat dari kawan-kawan lain. Maksudnya kan yang misalnya orang melihat itu, Brando ini kok kayak gini ya, gini-gini. Nah, tapi aku pengen di situ untuk menyampaikan sama kawan-kawan itu, dia harus melihat hal yang sisi positifnya. Nah, ketika kita melihat hal yang negatif itu, hal yang baik itu pun bahkan kok kita lihat yang negatifnya, Bang. Ya. Kembali lagi ke firman Tuhan, ketika apa yang kau cari itu yang kau dapat, ketuk maka pintu akan terbuka, kan gitu, Bang. Luar biasa. Ketika kata pepatah yang bagus, biarlah kau seperti padi katanya, itu udah bagus kan. Ketika sudah berbuah makin tunduk, Iya. kan gitu. Iya. Tapi kalau abang lihat pula sisi yang kata pepatah ini negatif, jadi negatif. Padi kalau udah berbuah pasti disabi, dikeringkan, kan sakit, Iya. digiling, dimasak, dimakan, mau cakapnya jadi Ya, itulah dia. kotoran, kan gitu, Bang. Jadi negatif, padahal itu tadi sudah kata yang baik. Iya. Nah, itu makanya lihat ya hal yang positifnya agar kita bisa menjadi positif, dan kayak firman Tuhan tadi, apa yang kita cari itu yang kita dapat, kan kayak gitu, Bang. Nah, karena apalagi di dunia ini pasti ada selalu sisi negatif dan positif, tapi kita harus juga berterima kasih dengan hal yang sisi negatif, karena tanpa ada negatif tidak ada yang positif, kan kayak gitu, Bang. Nah, Itu tadi kerinduan yang pertama. Kerinduan yang kedua, barangkali ini kan banyak kok pribadi lain ini kan kerinduan. Maksudnya gini, setelah saya prestasi, maunya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seseorang atau pengen peluk seseorang karena dia lah saya seperti ini. Kira-kira untuk siapa kerinduan? Ini yang kerinduan yang kedua. Untuk siapa yang medali ini Brando persembahkan? Iya, betul, itu betul, kerinduan itu ya pasti kepada orang tua. Kebetulan dari saya kan sudah anak yatim piatu, Bang, dari kecil, tidak ada lagi ke orang tua. Tapi kan ya saya percaya mungkin ya dengan hal yang seperti ini pun
Ya mungkin orang tua saya bisa merasakan itu, dan mungkin ya, kayak saya bilang tadi bang, intinya ya dari pekerjaan saya ini bisa untuk menjadi berkat dengan orang-orang yang banyak, itu aja. Mantap. Sangat luar biasa perjalanan dari seorang Brando Pemana dari awal hingga mencapai podium tertinggi. Bang Brando, Nah, apa pesan Bang Brando untuk anak-anak muda yang sedang berjuang? Kan banyak juga yang rindunya dengan, artinya saya pengen seperti Bang Brando, pengen bisa juara di One Pride, pengen juara di PON. Apa pesan Bang Brando untuk kawan-kawan kita yang sedang menggeluti dunia olahraga? oh intinya yang paling pertama itu kita harus punya tujuan. Ketika kita sudah punya tujuan, contoh begini bang, satu ketika aku mau pulang ke kampung, tujuan saya pulang ke kampung, otomatis saya harus mempersiapkan apa ongkos saya naik apa dan apa seperti itu. Nah tapi ketika kita tidak punya tujuan, hal yang ini tadi tidak akan ada persiapan, nah itu akan sia-sia semua. Nah tapi ketika kita sudah ada impian tujuan itu, mudah-mudahan hal yang ini tadi semua bisa. Dan intinya kita tadi bilang berani, dan kita syukurin dan ikhlas melakukan itu semua, mudah-mudahan bisa semua tercapai dan lancar gitu. Luar biasa. Jadi begitulah kawan-kawan resep atau tips dari seorang Bang Brando Pemana yang sudah mencapai podium tertinggi memperoleh medali emas. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin merasakan juga seperti Bang Brando, bisa memegang orang tua daerah, ya boleh ya disimak atau dilakukanlah seperti tips-tips dari Bang Brando. Demikian podcast kita. Tapi kita lanjut lagi nanti ya. Oke, thank you.